apa input, mixer, HE, reaktor 1, reaktor 2, pompa sama filter. Nah, ini di properties oh iya ya, saya agak loading. Stop screen dulu. Udah muncul belum? Udah. Nah, kalau di sini aku kemarin nyoba CASO4-nya, aku pakai yang biasa konvensional itu nggak jalan nih. Terus tak ubah ke solid, jadi CAOH-nya sama CASO4-nya yang dihasilkan solid gitu. Walaupun di jurnal nggak dikasih tahu dia tuh solid atau berupa cairan. Jadi aku asumsinya solid doang. Cuma nggak tahu kalau besok misalnya dikoreksi ibunya ternyata bisa, aku nggak tahu. Yang di Kalau sini aku CA4 tuh kemarin yang di tugas 3 emang kata ibunya emang solid walaupun nggak ada di jurnalnya. berarti di sini H2SO4-nya konvensional sama waternya juga konvensional. Berarti cuma dua doang Ya. yang konvensional. Oke. Ha-ha. Itu Nah, CaOH sama CaSO4 buat apaan? kan dia di reaktor kedua ntar dia masuk. Oh, oke. Jadi ada reaktor 1, ada reaktor kedua gitu. Gitu. Nah, selanjutnya ini di metodenya aku masukin yang solid. Solid semua ya. Terus di simulationnya kita bikin gambar aliran dulu. Nah, kalau kita gambar, kalau udah digambar, selanjutnya input aliran. Di sini aku COO-nya kan kemarin kata ibunya kan pakai yang ini ya. Oh ya, sebelumnya kita ke setup stream class. Stream class-nya mix CI PSD ya, yang kemarin ibunya kan. Kan dia ada ukuran persebarannya. Gitu kalau yang ibunya kemarin. Nah, selanjutnya ini di sini. Setup stream class-nya udah keluarin. Yang di COO-nya ya sekarang. COO-nya itu kan dia solid, jadi kita isi di yang solid doang. Temperaturnya 25, tekanannya 1 atm, molnya 0,754, fraksinya 1. Nah, sebaran ininya aku ngikutin yang ibunya sih, yang 0 sampai 0, jadi aku masukin 0, 0,1, 0,2 sampai 0,4. Nanti di sini otomatis ngikutin. Oh, nggak tahu ini tiba-tiba bisa dapat satu dari mana gitu. Cuman ngikutin yang ibunya kemarin satu gini sih, 0 sampai 0,4 dia satu. Berarti bukan pakai yang distribution function. Oh nggak Pakai tahu sih. user. Oh nggak tahu sih kemarin ibunya pakai yang ini, yang user specified values. Kalau yang di sini dia juga otomatis. Soalnya yang contoh yang pertama itu pakai distribution function yang di PPT itu. Gua lihat tadi itu. Yang ada juga sih yang pakai user specified value. Ya, aku ikut yang ini. Ibunya ikut 0 sampai 0,4 dia jadi satu gitu sih. Ini kalau yang aku ya. Terus balik lagi itu yang CUO udah di H2SO4 ya biasa lah dia kan konvensional isi di sini aja. Terus selanjutnya di H2O-nya juga biasa isi yang di konvensional 60 ini satu. Nah, habis itu masuk ke mixer, masuk ke HE. HE-nya 70 ya, 70 ini 0 bar. Valid phase-nya vapor liquid yang kayak kemarin. Jadi enggak liquid only. Vapor liquid yang ibunya kasih tahu. Terus untuk reaksi kan ini kan ada masuk ke 2 reaktor ya. Nah, itu tuh untuk Nan, mau nanya Nan. ya gimana? Yang di heaternya bisa diulang kan? Yang inputnya yang diinput. Heater. Yang heater kenapa? Bisa diulang. Tadi valid phase-nya itu vapor liquid atau liquid only? Vapor liquid. Pakai yang vapor liquid. Kalau kemarin kan Oke. yang liquid only ya. Jadi ternyata vapor liquid yang ibunya
ajarin kemarin nggak sih vapor liquid? Thank you, Oke. thank you. Terima kasih, Nah. Nan. Selanjutnya ini masuk ke reaction. Selanjutnya kita masukin reaksi dulu. Nah, di reaksi ini sebenarnya bisa dijadiin satu aja karena ini sama-sama power law. Cuman ya aku buat dua aja, udah aku coba hasilnya juga sama sih. Nah, ini kita masukin ini ya. CuO-nya yang CiPSD tadi. Terus H2SO4-nya 1, eksponennya 1, ini juga 1. CuSO4 water 1. Nah, data kinetiknya ya yang ibunya masukin ya. Ini ikutin dari ibunya. Nah, selanjutnya yang di reaksi kedua, itu di reaktor kedua. Sebenarnya kita kalau masukin semua DR1 itu bisa, hasilnya juga sama. Ini aku cuman buat dua gini aja biar enak. Nah, ini CaO-nya 1, H2SO4-nya 1, CaO4-nya 1, dan ini 2. Ini stokiometrinya. Ini hitung-hitungan stokiometri lah. Biar seimbang. Ini 2. Jadi kalau ini masukin 1, nggak tahu kalau yang Alif kemarin kasih tahu dia bisa. Cuman aku coba, kalau aku pakai hitung-hitungan gitu, bukan maksudnya hitung-hitungan kayak coret-coret, nggak bisa. Harusnya H2O-nya 2. Gitu. Terus di kinetiknya juga sama. Kita masukin sesuai dengan data di jurnal. Nah, habis itu kita balik lagi ke reaktor satunya. Nah, ini juga 70 derajat Celcius. Ini vapor liquid. Berdasarkan residence time-nya itu 30 menit. Ya kan? Nah, di reaktor kedua itu ada masuk CLH. Ini yang dimasukin reaksi yang kedua yang ada CLH-nya. Ininya waktunya kalau di situ kan ditulis 35 sampai 45 ya. Cuman ya aku ambil tengah-tengahnya coba 40 deh gitu. Nah, ini reaksinya udah kita masukin di reaktornya. Nah, selanjutnya ke pompa. Pompa ini aku agak kurang paham ya. Aku ngikutin situ 28,22 bar aja sih. Yang di itu. Kalau misalnya nggak pakai pompa bisa nggak, Nan? Sebenarnya bisa sih. Cuman kan aku ngikutin yang jurnal. Soalnya ada perbedaan gitu. Yang di jurnal tuh dia tuh bisa ngeluarin hasil atas sama hasil bawah tuh tekanannya beda. Jadi suhu sama tekanannya beda. Jadi kalau menurutku kemungkinan di sini tuh di mana? Di nggak tahu ya. Aku masih juga kurang paham. Di daerah sini ada heater gitu. Jadi kalau kita lihat di jurnal tuh kan tekanannya berubah. Nah, terus ada suhu berubah, padahal fungsi si pompa ini cuma mengantarkan aja. Nah, di sini yang kalau yang punya aku beda tuh di sini tekanan di sini masih tinggi. Itu P-nya tuh masih besar. Kalau di sini, kalau di jurnal tuh P-nya tuh udah kecil gitu. Nah, itu aku masih belum tahu caranya gimana. Kayaknya harus ada tambah kompresor kayaknya. Kita nggak tahu ya. Yang namanya filter kan dia cuman menyaring ya. Tapi kok tekanannya bisa satu tinggi satunya rendah gitu. Ya. Nah, Oke, Nan, makasih, Nan. Ya kan kalau yang teliti jurnal deh pasti ngeliat di sini kayaknya harusnya ada ini. Cuman nggak tahu, aku juga masih belum ngerti. Kayaknya aku nggak pakai sih, Nan, kalau pompa, Nan. Ngikutin jurnal, jadi bisa jadi ini kompresor. Satu ini bisa jadi kompresor. Soalnya yang namanya pompa tuh mengalirkan aja. Jadi harusnya nggak ada perubahan tekanan sama nggak ada perubahan suhu kalau pompa.
kan dia hanya mengantarkan fluida gitu, bukan kompresor yang mindahin tekanan gitu sih. Nah, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Nah, ini dipompa udah, sekarang difilter. Nah, difilter itu kata ibunya kemarin disuruh make yang drum kan. Bukan maksudnya drum bisa, solid bisa. Nah, di sini ada pilihan drum, solid, belt disc. Nah, di sini aku pilih yang solid separator aja. Kenapa? Karena data di ibunya juga masih belum lengkap yang apa? Yang pakai drum. Yang aku ngeliat di PPT itu kan. Jadi aku kayak gini, yang mana fraksi pemisahannya yang di atas 0,9, yang di yang masuknya itu outletnya 0,1. Jadi kalau kita pakai solid separator itu udah otomatis gitu. Gitu. Nah, ini kan aku udah semua kan. Nah, kita running. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita bisa lihat hasil streamnya di result summary streams. Ya walaupun hasilnya nggak beda-beda jauh banget yang awalnya sampai reaktor kedua gitu. Nah ini aliran 1, 2, 25, 77, 74, 104, 104 ya kan. Untuk tekanannya hanya tekanannya gitu sih. Untuk yang nilai ininya ya nggak jauh beda, yang sama. Kan? Coba dilihat kalau di jurnal 83, kalau di sini kalau di satunya lagi di jurnal itu 89. Masih mendekati lah, nilainya juga ya mendekati lah. Punyamu gimana, Lip? Kayak gini juga nggak, Lip? Atau gimana, Lip? Ini juga sama, ini trash. Ini artinya COO-nya itu udah 0, pangkat berapa gitu. Jadi nggak kedeteksi di hitungan, saking kecilnya. Kalau secara ini udah bener sih. Gitu. Begitu. Ada yang ini? Ada yang mau ditanyain nggak? Aku masih bingungnya itu, Nan. Itu kan berarti kan yang CSDR2 itu kan cuma untuk mengurangi H2SO4-nya aja kan? Ya. Ya itu kan cuma itu aja kan fungsinya kan. Soalnya kalau dilihat dari perhitungannya itu loh, itu semua CuO-nya tuh udah habis gitu, habis dari CSDR1. Iya, itu sebenarnya uh, ada yang agak-agak rancu sih, makanya di sini aku cuma ngikutin langkah-langkah itu aja. Oke sih, Jadi kayaknya punya aku salah soalnya. Itu berarti memang harus apa ya? Harus CIPSD ya, CaOH2-nya. apa? Halo, gimana? Yang CaOH2-nya itu memang harus CIPSD ya. CLH-nya harus berhubung di sini kan aku udah nyoba, Lip. Nah, Pakai yang CLH biasa gitu malah nggak jalan kalau di punyaku. Malah nggak tahu kenapa dia tuh ya punya yang aku kalau error juga. Punya aku error tapi ada hasilnya gitu loh. nah, nah iya aku pakai CLH yang itu dia tuh malah nggak jalan, malah kayak Walah. apa gitu, pokoknya nggak bisa ngerunning. Jadi kalau pakai CPSD yang aku pakai itu dia bisa ngerunning gitu. Ya. Oke. Thank you, Nan. Oke. Oh, kalau di sini aku bukan berarti aku benar ya teman-teman. Aku masih salah karena ini masih pakai asas praduga semua. Lihat bagian komponennya lagi, Mas, yang paling atas. Gimana, Mas? Komponen. Oh, komponen-komponen, Mas. Properties ya, Mas. Properties ini di komponen. Nah, ini, Mas. Itu tadi yang konvensional emang cuman
air sama H2SO4-nya ya? Iya Mas, nggak tahu kata-kata dulu kan semuanya ini dianggap kata ibunya solid kecuali yang H2SO4 sama si waternya gitu. Oke, oke, oke. Ini aku nggak tahu ya, aku nyoba ini yang ini malah nggak jalan deh. Kalau yang tak ini CAH-nya tak ganti ke konvensional malah nggak jalan. Nggak tahu mungkin di Aspen lain bisa jalan. Nggak tahu di punya nggak jalan nih. Oh, ada silang merahnya. Jadi ya cuman bisa jalan sampai sini doang. Result summary-nya ini. Tuh. Ini kalau ada yang data-data kosong di sini dia keisi di tempat lain artinya di bawah-bawah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini kayaknya aku ngumpulinnya Senin deh. Sekalian misalnya ibunya udah benerin baru aku ini deh. Sekalian benerin kumpulin deh. Hah? Masih bisa kok, masih bisa dimasukin. Iya. Emangnya di ini ada ya? Aku ngeliat classroom ya. Udah ada. Harusnya kan deadline-nya tuh minggu lalu kan, pas minggu pertama UTS. Nah Nah, itu tuh gue nanya lagi ke ibunya, Bu kan bukannya kemarin saya nangkepnya setelah UTS dikumpulnya. iya Terus kata ibunya, kita iya. ngertinya slow test mau. Kayaknya ibunya biar nggak lupa lagi deh. Artinya oh paling misalnya nggak ini besok paling Senin. Oh nggak ada ya udah. Sebenarnya Bu Harum nih nyelow. Mau kita ngumpulin eh, telat pun nggak berpengaruh kalau ngumpul. Yang penting ngumpul. Beda kalau misalnya masuk kelas, misalnya nggak ini pasti ibunya kayak gitu. Kita tanyain. Kalau ngumpul ditagih-tagih kayaknya. Tapi nggak ngurang-ngurangin nilai. Asal nggak telat-telat banget aja sih. Orang Belum ada kemarin aja yang pas apa tuh? tugas baru Yang modul 7. 25 Oktober, tenggat 31 Oktober. iya minggu lalu deadline-nya. Oh, itu yang Tapi gue, kemarin ya? tapi gue nanya langsung ke ibunya itu kemarin. Walah, ya udahlah. Slow berarti nggak ada yang perlu di iniin. Ada yang mau ditanya nggak? Ini direkod kan dan ntar taruh di YouTube juga nggak apa-apa. Kalau rekaman dari sini langsung upload YouTube bisa nggak sih, Dan? Berarti kayak live streaming gitu berarti ya? Ya Oke, udah oke. Ada yang mau jauh. ditanya lagi nggak? Paling besok ibunya jelasin. Kalau kalau salah tinggal benerin baru kirim. Hehe. Ya, ya mati. Oke. Oke. Udah nih ya, berarti aku stop share aja ya. Aku cuman bisa gitu doang. Ntar kalau ada yang mau nanya, ya chat aku aja, oke? Yuk, sama-sama.